Pertanyaan dari Hilmi Rahayu Mahabu Putra. Apa saja contoh urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan? Contoh urusan pemerintahan wajib itu dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Contoh dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan sosial. Contoh urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar adalah tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan, administrasi, dan pencatatan sipil. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral. Pertanyaan dari Iputu Agus Pranata Santosa. Mengapa aspek material menjadi aspek yang paling penting dalam demokrasi dan apa contoh aspek material? Aspek material merupakan aspek yang memandang sebuah sistem demokrasi dari sudut pandang isi atau sudut pandang substansi. Oleh karena itu, aspek ini sangat penting dan menjadi landasan dalam sebuah demokrasi. Karena jika sebuah bangsa tidak dapat memahami dan memaknai isi atau substansi dari demokrasi, maka pelaksanaannya tidak akan berjalan secara maksimal. Contoh dari aspek material adalah adanya Undang-Undang Dasar yang merupakan interpretasi dari nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang diterjemahkan dalam bentuk kitab perundang-undangan yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan segala sisi kehidupan di Indonesia. Pertanyaan dari Yunan Ananda Damanik, apa kekurangan dari otonomi khusus yang terjadi di Indonesia? 1. Munculnya kecemburuan daerah lain yang tidak mendapatkan hak otonomi khusus. 2. Memunculkan rasa kurang percaya terhadap pemerintah pusat. 3. Rentan pertentangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pertanyaan dari Ahmad Furqon, apa contoh dari aspek material? Contoh dari aspek material adalah adanya Undang-Undang Dasar yang merupakan interpretasi dari nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang diterjemahkan dalam bentuk kitab perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan segala sisi kehidupan di Indonesia. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai paparan presentasi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama untuk kelompok 1. Mengapa Indonesia tidak menerapkan sistem sentralisasi dan apakah kalau diterapkan bisa efisien sistem kenegaraannya atau malah sebaliknya? Sentralisasi itu sistem yang banyak digunakan pada masa lalu, yaitu zaman kemerdekaan hingga Orde Baru. Karena pada saat itu belum ada yang namanya otonomi daerah. Kenapa tidak digunakan pada masa sekarang? Karena tidak efisien, terutama dalam hal pengambilan keputusan untuk kebijakan daerah diambil oleh pemerintah pusat sehingga memakan waktu. Baik, pertanyaan kedua dari kelompok 3. Apa saja kelebihan dan kekurangan konsep sentralisasi dan desentralisasi? Jawaban dari saya, kelebihan sentralisasi untuk bisa menerapkan kebijakan umum dan praktek untuk bisnis secara keseluruhan, serta lebih mudah mengkoordinasikan dari pusat. Kekurangan sentralisasi, layanan kepada masyarakat tidak mendapat manfaat dari fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan lokal. Kelebihan desentralisasi, keputusan yang diambil menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan juga bisa mengembangkan manajemen daerah. Kekurangan desentralisasi yaitu pengambilan keputusan tidak selalu strategis dan sulit mencapai kontrol keuangan yang ketat. Pertanyaan ketiga dari kelompok 1. Apakah perbedaan dari asas sentralisasi dengan urusan pemerintah absolut? Jawaban dari saya, urusan pemerintah absolut itu pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan asas sentralisasi itu memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil kepala atau manajer pada suatu struktur organisasi. Pertanyaan keempat dari kelompok 3. Menurut Anda, aspek demokrasi manakah yang paling mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah? Menurut saya, aspek material merupakan aspek yang paling penting atau yang penting aspek ini harus dimiliki suatu negara yang nantinya akan menjadi landasan dari negara itu sendiri. Demokrasi pada penyelenggaraan pemerintah di negara kita bukan saja tentang demokrasi politik, tapi harus juga menjadi demokrasi yang didasarkan pada sila-sila dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ialah pertanyaan dari Aliaman. Berdasarkan aspek demokrasi, menurut saudara, mana konsep pemerintahan yang lebih baik diterapkan di Indonesia? Menurut kelompok kami, konsep pemerintahan yang lebih baik diterapkan di Indonesia yaitu demokrasi.
sistem demokrasi yang berjalan saat ini sudah berjalan dengan baik dan paling cocok untuk Indonesia. Hal ini didukung juga dengan berbagai survei dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap demokrasi. Selanjutnya ialah pertanyaan dari Aditya. Apa saja aspek otonomi daerah dalam hubungan kekuasaan dalam pelaksanaan wewenang pada suatu daerah yang diberikan wewenang dari pemerintah pusat? Terdapat 4 macam aspek otonomi daerah dalam pelaksanaan wewenang pada suatu daerah yang diberikan wewenang dari pemerintah pusat, yaitu yang pertama, sentralisasi, yang kedua, desentralisasi, yang ketiga, dekonsentrasi, dan yang keempat, tugas pembantuan. Selanjutnya ialah pertanyaan dari Damiana. Dia bertanya, apakah pemetaan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam NKRI telah terrealisasikan sesuai dengan apa yang diharapkan negara? Berikan satu contoh dari satu daerah di Indonesia. Pemetaan sudah terrealisasikan. Masing-masing daerah punya keanekaragaman serta keunggulannya yang bisa dilaksanakan di daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah tersebut bisa membuat urusannya sendiri sesuai dengan yang terjadi di daerahnya masing-masing. Contohnya lah daerah istimewa Yogyakarta. Urusan pemerintahan di Yogyakarta hanya bisa dilaksanakan di Yogyakarta, tidak bisa serta-merta dilaksanakan di daerah lain. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatur. Dia bertanya, bagaimana tanggapan Anda mengenai pembagian urusan pemerintahan? Bukankah pembagian urusan pemerintahan akan memunculkan perimbangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Tanggapan kami mengenai pembagian urusan pemerintahan ini yaitu sudah tepat dijalankan di Indonesia. Karena Indonesia negara yang luas terbagi atas berbagai pulau dan keragaman masing-masing tiap daerah. Adanya pembagian urusan pemerintahan ini juga membantu pemerintahan pusat untuk menjangkau setiap penjuru atau pelosok daerah yang ada di Indonesia. Dan memang pembagian urusan pemerintahan ini memunculkan perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini tercakup dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama urusan pemerintahan absolut, yang kedua urusan pemerintahan konkuren, dan yang ketiga urusan pemerintahan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Ramadhani, NPP 300406, kelas E6, absen 04, dan merupakan anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diajukan oleh anggota kelompok lain kepada kelompok kami. Pertanyaan pertama dari Angelina Marvela Kome, anggota kelompok 6. Jelaskan apakah penerapan ketiga aspek yang mendukung demokrasi Pancasila tersebut telah diwujudkan di negara kita? Jawabannya, ya, sudah diwujudkan dengan adanya ketiga urusan pemerintahan tersebut akan memunculkan perimbangan kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pertanyaan kedua yang diberikan oleh Erwinda Happy Exita, anggota kelompok 4. Jelaskan apa fungsi diadakannya struktur lembaga negara tersebut. Jawabannya adalah lembaga negara berfungsi untuk menjalankan fungsi administrasi negara, di mana lembaga negara hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat kenegaraan. Lembaga negara yang melaksanakan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif, dengan diberikan tugas yang khusus untuk menjalankan fungsi administrasi di lingkup pemerintahan. Pertanyaan ketiga yang diberikan oleh Fadel Muhammad yang merupakan anggota dari kelompok 4. Berikan contoh tentang urusan pemerintahan absolut. Jawabannya adalah contoh dari urusan pemerintahan absolut yaitu yang pertama politik luar negeri. Contoh dalam hal pengangkatan pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam lembaga internasional. Yang kedua, pertahanan. Contoh, membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, dan lain-lain. Yang ketiga, keamanan. Contoh, membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, organisasi yang kegiatannya mengatur keamanan negara, dan sebagainya. Yang keempat, istisi. Contoh, mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, menentukan lembaga permasyarakatan, menentukan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan gerasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintahan, dan peraturan lainnya yang berskala nasional. Yang kelima ada moneter dan fiskal. Nasional adalah kebijakan makroekonomi, contoh mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menentukan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan lain-lain. Yang keenam ada agama, contoh definisi hari libur keagamaan yang bergantung pada keberadaan, memberikan informasi tentang keberadaan suatu agama, menentukan kebijakan
Pertanyaan keempat yang diberikan oleh Farhan Naifa yang merupakan anggota dari kelompok 1. Apa kelebihan dan kelemahan dari pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, dan apakah pemberian otonomi seluas-luasnya membuat suatu daerah semakin berkembang? Jawabannya adalah yang pertama, kelebihan pemberian otonomi daerah. Pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka pembangunan di daerah tersebut akan maju, berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan, dan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya. PAD dengan membentuk perda sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi. Pemerintah daerah bersama rakyat di daerah itu akan bersama-sama membangun daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama. Pada dasarnya, kelebihan otonomi daerah, biasanya daerah lebih mampu melihat persoalan yang mendasar pada daerah masing-masing. Jadi, otonomi daerah akan membuat daerah itu lebih maju, berkembang dan bersaing dengan daerah-daerah lain tanpa takut dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, kelemahan pemberian otonomi. Jika kontrol atau pengawasan pemerintah pusat lemah, maka besar peluangnya untuk munculnya raja-raja kecil yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Bila di daerah, misalnya KKN, maka bukan hanya Pemda yang disalahkan, akan tetapi pemerintah pusat akan kena getahnya, yaitu kurangnya pengawasan. Peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi daerah tertentu, sehingga menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan pemerintah daerah dan rakyat di daerah itu. Kekurangan yang mendasar pada sistem otonomi daerah adalah daerah suka kelewatan dalam mengatur daerahnya, suka membuat peraturan daerah yang aneh demi mengisi kas daerah. Hal ini berdampak pada kesejahteraan warga daerah itu sendiri. Sebaiknya otonomi daerah diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu otonomi daerah memberikan dampak untuk perkembangan pembangunan di daerah tersebut, seperti yang dibahas oleh kelebihan pemberian otonomi daerah tersebut. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fidelis. Pertanyaannya, apa saja tujuan dari desentralisasi dan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan desentralisasi? Jawabannya, desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dan sebagai sebuah usaha untuk mewujudkan pendemokrasian dari pemerintah daerah yang terjadi untuk tanggungan kepada rakyatnya nanti, yang memiliki sebuah tanggungan terhadap sebuah penyelenggaraan pemerintah. Artinya, desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan desentralisasi adalah mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya finansial untuk menyediakan pelayanan publik di antara berbagai tingkat pemerintahan, serta memperbaiki alokasi sumber daya. Pertanyaan dari Fikri, mengapa sentralisasi dan desentralisasi dibutuhkan? Apa hubungan antara keduanya? Jawabannya, sentralisasi dan desentralisasi adalah suatu kontinum atau rangkaian yang tidak bisa hanya menggunakan desentralisasi dan tidak melibatkan sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi harus seiring berjalan. Tidak bisa mengutamakan sentralisasi ataupun sebaliknya mengutamakan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi tentunya dibutuhkan untuk bisa menjalankan sistem pemerintahan di suatu negara, contohnya Indonesia. Dengan adanya sistem sentralisasi dan desentralisasi, memberikan kemudahan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintah serta pembangunan yang ada di Indonesia. Desentralisasi melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan asas desentralisasi, pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat peraturan tersendiri dalam daerahnya, peraturan yang hanya dimiliki oleh daerah tersebut. Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan sekaligus wewenang politik dan wewenang administrasi pemerintahan kepada pemerintah pusat secara utuh. Pemerintah di sini adalah presiden dan juga dewan kabinet. Wewenang politik adalah wewenang yang membuat sekaligus memutuskan sebuah kebijakan, sedangkan wewenang administrasi adalah sebuah wewenang untuk menjalankan atau melaksanakan sebuah kebijakan. Jadi antara desentralisasi dan sentralisasi memiliki hubungan yang yaitu pemindahan wewenang dari pusat ke daerah atau dari daerah ke pusat. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lisna Agustina. Pertanyaannya,
Bagaimana pandangan menurut kelompok 2 dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Dan jelaskan isi pokok yang terdapat dalam demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri sejatinya paham demokrasi yang berlandaskan kepada nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, sebagai paham demokrasi yang bersumber dari falsafah hidup yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia. Falsafah hidup inilah yang kemudian melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yakni Pancasila, yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak ada dominasi mayoritas, tetapi dijiwai dengan semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup bangsa. Isi pokok demokrasi Pancasila yaitu pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dituangkan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945, menghargai dan melindungi hak asasi manusia atau HAM, serta pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lovia. Pertanyaannya, apa yang lebih dibutuhkan antara desentralisasi atau sentralisasi? Jawabannya, kedua asas yang sering digunakan dalam pemerintahan ini memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang akan membuat perbedaan yang kian berarti dan sedikit mencolok antara satu dengan yang lainnya. Sentralisasi adalah sebuah pemusatan kekuasaan atau wewenang atas segala aspek yang terkait di dalam masalah pemerintahan untuk kewenangan pemerintahan pusat. Istilah sentralisasi ini tidak jarang digunakan untuk mencangkup masalah yang terjadi pada pemerintahan sendiri. Metode lama di Indonesia sebelum adanya pembentukan dari otonomi daerah. Sedangkan untuk pengertian dari desentralisasi di bidang pemerintahan sendiri adalah pelimpahan dari wewenang yang dimiliki pemerintah pusat untuk sebuah satuan dari organisasi yang dimiliki pemerintahan untuk menyelenggarakan sebuah kepentingan yang digunakan pemerintah setempat bagi sekumpulan warga yang menempati wilayah tersebut. Menurut kelompok kami, desentralisasi dan sentralisasi sama-sama penting, di mana kedua paham ini menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Namun untuk penyelenggaraan pembangunan, saya lebih memilih desentralisasi, karena peningkatan efisiensi dalam segala hal khususnya penyelenggaraan pusat maupun daerah, dan lebih mengutamakan koordinasi sehingga lebih mudah dalam menjalankan suatu program atau pembangunan pemerintahan. Terima kasih.